Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kalau kedatangan tamu di rumah itu kan kita selalu sedapat mungkin menyiapkan sesuatu gitu ya. Mungkin makanan, mungkin cemilan, mungkin minuman. Dan kalau ada tamu yang mendadak sekalipun, kita sedapat mungkin menyediakan yang terbaik untuk orang itu. Nah, kalau buat tamu manusia saja kita menyiapkan dan tampil sebaik mungkin, maka untuk Tuhan pun hadir dalam hidup kita juga kita harus siapkan hati. Walaupun Tuhan sudah ada dalam hati dan pikiran kita, tapi kita harus selalu menyambutnya menjadi tuan rumah dalam hidup kita. Sikap kita bagaimana berarti? Kalau kita menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dan mengawasi kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 85, Kusongsong bagaimana? Kidung Jemaat 85, Kusongsong bagaimana? Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan dikau di hatiku, ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang hadir dan selalu datang dalam hidup kami, dan pertolongan-Mu tidak pernah habis. Mungkin hanya kami yang kadang-kadang tidak sadar atau terlalu sibuk dengan pergumulan hidup sampai-sampai pertolongan Tuhan, rangkulan Tuhan, dan perpanjangan tangan Tuhan tidak kami sambut. Kami serahkan, biarlah hari ini kami menyadarinya dengan bersama-sama membaca firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka 2 Raja-Raja 6, 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7, 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7, dengarkanlah sabda Tuhan. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapak ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah dialah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu yang dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tuh kemarin bapak saya bilang dia lagi, karena bisa pensiunan ya, pensiunan tuh lagi sibuk mencari kesibukan. Kalau bapak ibu yang bekerja, kalau udah pensiun pasti kaget sekali, dari biasanya sibuk terus tiba-tiba nggak ngapa-ngapain. Begitu juga nanti bapak ibu ketika mungkin yang dagang udah senior, udah tua, dan sudah dipegang sama anak-anak, pasti akan ada masa-masanya bingung mau ngapain lagi. Itu sebabnya nggak heran kenapa gereja jadi rame banyak orang tua. Bukan, menurut saya ya, kadang-kadang jadi saya bertanya gitu, apakah
Gereja adalah tempat di mana orang memberikan sisa hidupnya ketika dia udah menyelesaikan semua, baru bukan menyisihkan jadinya ya, menyisakan gitu. Makanya selalu saya rindu ajak orang-orang dari yang muda itu, dari anak-anak, remaja, pemuda, udah melayani di gereja, supaya mereka sudah terbiasa menyisihkan, bukan menyisakan gitu. Nah, bapak saya nyari kesibukan apa? Dia perbaiki macam-macam, kipas angin, perbaikin mesin cuci. Sekarang dia mau nyoba perbaikin jam, mau beli peralatan jam. Kita sih udah ingetin jam itu kan kecil-kecil ya, susah gitu ya, tapi sepertinya bapak saya akan tetap mencoba memperbaiki jam daripada dia ke tukang jam. Dia lebih senang memperbaikinya sendiri. Dan kalau kita lihat jam kan komponen kecil-kecil sekali ya. Nah itu kalau mata kita nggak awas atau kita punya plus minus atau silinder, kayaknya agak susah gitu ya untuk memperbaiki jam. Bicara soal yang kecil-kecil, manusia kadang-kadang untuk hal kecil suka melupakan ataupun terlewatkan gitu ya. Dan seringkali kalau terlalu kecil sesuatu itu, akhirnya berlalu saja di ingatan kita gitu ya. Nah tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlalu kecil. Bagi Tuhan dalam hidup manusia itu semua detail kejadian hidup tuh Tuhan perhatikan. Termasuk ketika Elisa dan rombongannya sedang berjalan dan ingin membangun tempat tinggal waktu itu ya. Mereka bersinggah dulu dari satu tempat ke tempat. Nah mereka harus bangun tempat tinggal gitu ya, supaya tidak kedinginan dan bisa menginap. Nah ketika sedang sibuk membangun itu, tiba-tiba ada satu kapak jatuh. Mata kapaknya jatuh, kan mata kapak kan besi ya, berat. Jadi kalau jatuh ke dalam danau atau sungai yang dalam, zaman dulu tidak semua orang bisa berenang gitu ya. Jadi aduh, dia minjem lagi katanya, ini mata kapak bukan punya dia lagi kan. Berarti kalau hilang berarti hitungannya dia mencuri. Nah apa yang terjadi? Elisa meminta kekuatan dari Tuhan, kemudian dia melemparkan kayu, kemudian mata kapaknya naik. Itu hal yang sederhana gitu ya, bukan kayak wah melawan Nabi Baal atau menyembuhkan orang sakit atau memberikan makan bagi orang lapar. Cuma mata kayu, dan Tuhan karena kesalahan dia gitu kan, kesalahan si orang yang nebang tadi, sepele, kesalahan sendiri, tapi tetap ditopang sama Tuhan melalui Nabi Elisa. Nah Bapak Ibu Saudara, sehingga betul ada satu teolog namanya Charles Spurgeon pernah bilang, salah satu juga penafsir dan penerjemah, tidak ada hal yang terlalu kecil dan besar bagi Allah. Karena kecil dan besar itu adalah takaran manusia. Itu ukuran. Fisika, matematika itu adalah buatan manusia. Ya, jadi bagi Tuhan gak ada yang besar, semuanya sama. Dan termasuk dalam hidup ini, Bapak Ibu pernah gak ya dalam hidup itu, kita kan kadang-kadang kalau datang ke Tuhan tuh hal-hal yang gede gitu ya. Tapi pernah kan kadang-kadang kalau udah kepepet, misalnya, waduh lagi buka dompet kan, berapa bu bayarnya, 10.000, duit kita 9.500, udah gak ada 500 gue, kita cari-cari, aduh gimana nih Tuhan, tiba-tiba di kantong ada 500. Atau tiba-tiba ada orang yang mau beli berikutnya, udah bu 500-nya dari saya. Atau misalnya Bapak Ibu mohon maaf lagi kebelet mau buang air besar, terus berjalan atau mau buang air kecil lagi jauh kan, aduh nih ke WC kemana, tiba-tiba ada tempat rumah makan atau dalam minimarket, bisa berhenti, bisa. Hal-hal sepele sederhana ya Bapak Ibu, tapi kita nggak masalah kok bergantung sama Tuhan itu untuk hal. Tapi emang Tuhan masih banyak kerjaan Tuhan yang lebih berat gitu kan, ngasih makan orang di Afrika, menolong orang-orang yang dalam peperangan, menolong orang yang sedang punya sakit parah. Maksud Tuhan hal sepele juga Tuhan ini ternyata Tuhan perhatikan juga. Selama itu bawa kebaikan buat kita, sesepele apapun Tuhan pasti tolong. Tapi mau itu hal besar tapi ternyata itu nggak baik buat kita, Tuhan gak akan kasih. Sekali lagi, hal sepele apapun tapi itu baik buat kita, kata Tuhan, menurut Tuhan, bukan menurut kita ya, menurut Tuhan, Tuhan kasih. Tapi kalau hal itu menurut kita itu besar banget Tuhan, ini penting sekali, ini hidup dan mati, tapi kalau Tuhan itu tidak akan baik ke depannya buat kamu, Tuhan gak akan kasih. Jadi Bapak Saudara, besar atau kecil itu ukuran manusia, penting dan gak penting itu juga takaran manusia, takarannya Tuhan, ukurannya Tuhan tidak sama. Sehingga kita selalu aja datang sama Tuhan, biar kita tahu bahwa oh ini penting nggak buat saya, ini baik nggak buat saya. Tetap doa, tapi Tuhan dengerin nggak ya? Siapa tahu ini ternyata permintaan gue, saya coba dulu aja, tanya dulu aja sama Tuhan, Tuhan kayak gini. Kalau dijawab berarti penting, kalau enggak berarti berarti mungkin bukan hal yang baik buat saya ke depannya gitu.
Sama seperti kejadian Elisa. Jadi kapak itu ternyata walaupun sepele, tapi penting buat tempat tinggalan nanti mereka untuk melanjutkan karya pelayanan berikutnya supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, semoga hari ini Bapak Ibu, kalau ada hal yang sedang kita inginkan dan rindukan atau ada masalah yang kita hadapi, berdoa dulu. Kalau Tuhan jawab sekecil apapun, sebesar apapun, berarti itu hal yang baik buat kita. Tapi kalau ternyata tidak diberikan, hal kecil maupun besar, bisa jadi itu nggak baik buat kita. Dan kita harus belajar merelakannya. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang permintaan. Ternyata ukuran besar kecil itu ukuran kami. Penting gak penting itu juga kehendak kami. Sehingga ajarkan kami untuk ketika kami punya pergumulan, kami datang dulu. Kalau dijawab sama Tuhan berarti baik buat kami. Kalau belum, berarti mungkin saat ini belum baik buat kami. Mau kecil mau besar gak jadi masalah. Ajarkan kami untuk selalu terbiasa minta izin sama Tuhan, datang dulu. Agar kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini harus ada restu dari Tuhan. Sehingga ketika kami melakukan dan menjalaninya, kami bisa menemukan damai. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.